Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wal muslimin wal muslimat wa mu'minina wa mu'minat alaihi wa rasulina baina ummatin wa jiddatina wa tatina wa masyayikhina wa walidina wa asyathina wa asyathina wa talabatina akhwatina wa ahlina wa dharawina wa liman nasurna bid'a wa liman asana ilaina wa liman hakuna ilaina wa liman lam nasana ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 163 164. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Jadi yang diseru oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Ista'inu, mintalah kalian pertolongan. Jadi karena kita ini oleh Allah diciptakan dalam keadaan lemah, khuliqal insanu dha'ifa. Jadi manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, perlu bantuan, perlu pertolongan. Minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Bisabri, dengan sikap sabar. Nah, sabar. Ini sabar nih dinamis. Sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi perintah, sabar menghadapi larangan. Banyak. Wassalah, dan mengerjakan salat. Ini dua yang ditunjuk oleh Allah. Minta pertolongan kepada Allah dengan bersikap sabar. Minta pertolongan kepada Allah dengan melaksanakan ibadah solat. Jadi kalau Nabi itu ada persoalan, wudu, terus solat. Ya solatnya kalau waktu duha ya solat duha, atau habis wudu solat sunnah wudu, atau solat sunat mutlak bisa. Nah, terus mohon sama Allah. Di dalam bacaan antara dua sujud itu kan banyak yang diminta itu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 8 macam ya, 8 macam. Oh, kalau kita hayati luar biasa ya. Doa di mana? Antara dua sujud. Artinya nanti cari sendiri itu. Ya, di buku sholat. Oh, luar biasa, ada 8 permohonan. Itu saja sudah luar biasa. Innallaha ma'as-sabirin. Allah senantiasa bersama orang yang sabar. Jadi kalau kita bicara sabar,
kalau ingin selalu bersama dengan Allah, berarti sabarnya nggak ada batas. Artinya gimana? Kalau kita sudah tidak sabar, kita sudah tidak bersama Allah lagi. Mau? Jadi kalau kita sudah tidak sabar, pada saat itu tidak lagi bersama dengan Allah. Allah hanya bersama dengan orang yang sabar. Disitulah makanya sabar lalu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Kalau kita sudah membatasi, pada saat kita sudah tidak sabar, berarti kita sudah tidak bersama dengan Allah. Hati-hati. Kita semua, termasuk saya. Kita lanjutkan dulu. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan liman yuqtalu fi sabilillah, terhadap orang yang gugur di jalan Allah. Nah, jadi jalan Allah ini kalau dulu pada zaman Rasulullah berperang, ya, membela akidah. Kalau di negeri kita kan aman-aman saja. Berjuangnya apa? Jihadnya apa? Ya, memerangi buta huruf Al-Quran, itu jihad. Memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan di jalan Allah. Jadi tidak perlu kita pakai senjata, jadi pakai tenaga kita untuk mengajar Al-Quran, jihad, mengajarkan ilmunya Allah, jihad, memberantas kemiskinan, jihad, memberantas kebodohan, jihad. Kenapa lagi jihad? Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bentuk jihadnya, tidak mesti angkat senjata. Karena kita di suatu negeri yang aman. Insya Allah mudah-mudahan ke depan terus aman. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan dikatakan mati. Jangan dikatakan mati orang yang meninggal gugur dalam perjuangan membela agama. Bal ahyaun, mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, namun kalian tidak merasa. Kita ambil salah satu contoh saja. Ulama-ulama yang mengarang kitab agama, nulis tafsir, seperti siapa di Indonesia? Buya Hamka umpamanya, sudah meninggal. Tapi bukunya, ya, karyanya terus dipakai. Nah, ya, berarti amalnya aja jalan terus, hidup terus, nggak akan bernama mati. Nanti kita baca tafsirnya. Imam Ibnu Katsir sebelum ayat ini menyinggung masalah apa? Washkuru li wa la takfurun. Bersyukurlah kalian, jangan ingkar, jangan kufur nikmat. Itu ayat sebelumnya. Fadhkuruni azkurukum washkuru li wa la takfurun. Jadi ini munasabah, cocok, serasi. Ayat sebelumnya bahas syukur, ini bahas sabar. Nah, itu. Seolah-olah hidup ini ada, kalau kita katakan ajaran Islam itu garis besarnya ada dua, syukur, sabar, selesai. Ya, syukur, sabar, luar biasa. Ada ulama yang mengatakan syukur, sabar, istighfar. Syukur, sabar, istighfar. Bahagia kita. Syukur, sabar, istighfar. Bahagia.
Jadi setelah menerangkan masalah syukur, lalu kata Ibnu Katsir, Allah menerangkan tentang sabar. Allah menerangkan tentang irsyad, petunjuk. Allah mengingatkan kita, membimbing kita agar senantiasa minta pertolongan kepada Allah dengan bersikap sabar. Minta pertolongan kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Karena kita ini sebagai hamba Allah kadang-kadang ada dalam nikmat, kadang-kadang ada dalam nikmat. Nikmah dan ni'mah. Hampir sama ini. Hampir nikmah dan nikmah. Nikmah yang enak, ya, senang, itu nikmat. Kalau nikmah ujian, cobaan yang seringkali tidak menyenangkan. Jadi ada nikmat atau ni'mah, ada nikmah. Hampir sama ya. Jadi kalau dapat ni'mah atau nikmat, kita bersyukur. Kalau dapat nikmah, kita bersabar. Ada cobaan, sabar. Ada nikmat, syukur. Itu hamba mesti seperti itu. Jadi ada ni'mah, ada nikmah. Tidak qaf ya, nikmatun. Nah, itu ujian cobaan yang gak enak, sabar. Ada ni'matun, nikmat yang menyenangkan, bersyukur. Hanya itu saja. Dalam sebuah hadis, ajaban lil mu'min, la yaqdillahu lahu qada'an illa kana lahu khairan lah. Kata Rasulullah sangat mengagumkan perihal keadaan orang yang beriman. Kalau ada ketentuan Allah apapun yang menimpa dirinya, illa kana lahu khairan lah, dia bersikap dengan menyatakan itu baik, sehat, baik, sakit, baik. Makanya Umar bin Khattab sakit mengucapkan apa? Alhamdulillah, aku sakit. Ditanya temannya, kok sakit alhamdulillah? Lah iya, sewaktu sakit, teman-teman yang biasanya nggak datang ke rumah silaturahim. Biasanya nggak pernah doakan, lalu doakan. Apalagi kalau sabar, orang sakit dosanya diampuni Allah. Oh, jadi kalau gitu nikmah jadi nikmah. Nah itu untungnya orang sabar dan syukur itu. Nikmah, ujian, cobaan menjadi nikmah. Enak. Itulah sumber kebahagiaan. Syukur, sabar, istighfar, aman dunia akhirat insya Allah. Wa in asabatu sarra fasyakara kana khairan lah. Kalau dia mendapatkan yang enak, nyaman, segera dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabatu dharra fasabara kana khairan lah. Kalau mendapatkan musibah yang tadi nikmah, tidak enak, cobaan, sabar, itu baik baginya. Jadi orang mukmin ternyata menerima takdir Allah, baik dan tidak baik selalu dianggap baik. Ya Allah, enak tidak enak selalu dianggap baik, ditanamkan dalam dirinya itu, sehingga orang mukmin yang sebenarnya selalu merasa
senang, bahagia, tidak ngeluh. Karena itu takdir Allah. Sehat ketentuan Allah, sakit ketentuan Allah, mati ketentuan Allah, hidup ketentuan Allah. Bagaimana supaya menghadapi hidup dengan tenang? Nah, tadi di khutbah, ya, tobat, amal soleh, istiqomah. Dah, tenang dunia akhirat tuh. Dunia tenang, senang, di alam kubur senang, tenang, di akhirat senang dan bahagia. Jadi senang di 3 alam. Alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Ya Allah. Wa bayyana ta'ala an ajuda ma yusta'anu bihi ala tahbil masaib ashabus salat. Jadi Allah dalam ayat ini menerangkan yang wajar meminta pertolongan kepada Allah itu bagi orang yang mendapatkan musibah, ya sabar dan salat. Sabar dan salat itu yang pantas, kata Allah. Seharusnya seperti itu. Sabar, salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa lil khashiin. Ya, memang salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk maksudnya alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, ada kemantapan hati bahwa kita akan kontak komunikasi dengan Allah, kita akan bertemu dengan Allah. Makanya bagi orang yang khusyuk, yang adanya kemantapan hati akan bertemu dengan Allah, tidak akan dirasakan berat. Aku akan menjumpai Sang Maha Pencipta yang memberikan segalanya kepadaku. Diberi hidup, diberi makan, diberi senang, diberi sehat. Kita dengan manusia yang ngasih terbatas saja, kadang-kadang sudah dianggap, wah, seperti apapun aku datang, dia jasanya banyak. Padahal jasanya Allah luar biasa. Kalau kita mantap dalam hati, itu termotivasi, itu tidak akan malas, tidak akan terasa berat untuk melaksanakan sholat. Itu khusyuk. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mantap hati kita bahwa kita akan berjumpa dengan Allah. Itu khusyuk. Nah, Rasulullah idza hasabahu amrun shalah. Rasulullah itu kalau dapat ujian, dapat cobaan, langsung wudu dia sholat. Rasulullah nggak nangis. Dapat ujian, apapun ujiannya, langsung wudu, langsung sholat, nggak mengeluh, langsung ketemu dengan Sang Maha Pencipta melalui ibadah sholat. Nah, ini kita mesti latihan nih. Latihan. Ada masalah, jangan menggerutu, langsung wudu, sholat, mengeluh kepada Allah, ngadu kepada Allah. Ini dibiasakan. Jadi ada masalah, cepat wudu, langsung sholat. Wasabru sabrani, kata Imam Ibnu Katsir, sabar 2. Ya, yang pertama sabrun ala tarakil maharim wal ma'asim. Sabar yang pertama, siap kita meninggalkan yang diharamkan Allah, meninggalkan perbuatan dosa maksiat. Ada maksiat, ada dosa, tinggalkan. Berarti kita sabar. Makanya Rasulullah katakan ittaqil maharima.
takuti hal-hal yang diharamkan Allah. Takun a'badan nas, kalian akan menjadi hamba yang paling hebat di hadapan Allah. Yang pertama apa? Meninggalkan yang diharamkan Allah. Bukan sholat, bukan zikir. Tinggalkan dulu yang diharamkan Allah. Takun a'badan nas, kalian akan menjadi manusia yang paling hebat. Banyak yang diharamkan Allah kita tinggalkan. Wa sabrun ala fi'lit ta'at wal qurbat, sabar melaksanakan ketaatan, sabar melakukan pendekatan taqarrub kepada Allah. Itu yang kedua. Wasani aksur sawaban li'annahul maksud, yang kedua pahalanya lebih besar katanya. Apa? Melaksanakan ketaatan dan taqarrub kepada Allah, pahalanya lebih besar. Taat melaksanakan perintah, taat meninggalkan larangan, itu taat. Jadi taat itu bukan hanya menjalankan perintah, taat meninggalkan larangan. Ada larangan ditinggalkan, taat. Ada perintah dikerjakan, itu taat. Itu pahalanya luar biasa. Yang umum kita sebut dengan itulah takwa sebenarnya. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Perintah Allah dijalankan, larangannya perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Itu takwa. Itu yang kedua. Jadi Imam Ibnu Katsir ini menjelaskan, katanya ada dua, tapi selanjutnya disebutkan yang ketiga katanya. Berarti bukan dua, ada tiga ini. Tadi dikatakan sahabat ada dua, jadi dijelaskan yang dua. Tapi dikatakan wa amma sabru as-salisu, sabar yang ketiga. Berarti ada sabar ketiga. Wa huwa as-sabr 'alal masaib wan nawaib, sabar menghadapi musibah yang tidak enak, sakit, nggak bisa jalan, macam-macam musibah, keluarga meninggal, sabar. Itu musibah. Jadi sabar dengan cara meninggalkan yang diharamkan Allah, sabar dengan taat kepada Allah, sabar menghadapi musibah. Jadi sabar ada terhadap musibah. Ketika itu kita lakukan, itulah yang sebenarnya orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah, disenangi Allah, dicintai Allah. Tapi sabarnya karena Allah. Jadi bukan pura-pura, ya. Sabarnya karena Allah. Jadi sabar ini saya ulangi, bukan diem, ya. Ada saatnya sabar itu aktif. Sakit, sabar. Diem, salah. Mesti ada apa? Ikhtiar. Ada ikhtiar, ada doa. Tidak bisa ngaji, sabar. Ada ikhtiar, ada doa, belajar. Terus mohon sama Allah. Jadi diem jangan, sabar jangan diartikan dengan diem. Udah diem saja, sabar, bodoh itu. Bukan sabar. Bodoh. Jadi sabar ini aktif.
Jadi ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal. Kadang-kadang menimpa badan kita, kadang-kadang menimpa rohani kita. Tahu-tahu ada yang tidak menyenangkan secara rohani, ya tetap sabar. Ada yang tidak menyenangkan secara jasmani, ya sabar, tetap sabar. Nah, orang yang sabar ini ternyata tidak ada janji Allah yang luar biasa. Jadi nanti akan dipanggil, ya, aina sabirun, di mana orang yang sabar? Dia akan masuk surga tanpa hisab. Lalu singkatnya, nanti akan ditanya oleh Allah itu, ya, akan ditanya karena masuk surga tanpa hisab. Kenapa kamu ada di sini? Kami tergolong orang yang sabar, masuk surga tanpa hisab, sabar terhadap taat, sabar terhadap maksiat, sehingga Allah mewafatkan kami dalam kondisi itu. Lalu dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dia masuk surga tanpa hisab. Jadi taat, sabar terhadap ketaatan, saat taat terhadap, sabar terhadap maksiat. Jadi pahalanya luar biasa, akan masuk surga tanpa hisab. Dan demikian pula orang yang mati syahid itu luar biasa. Nanti juga dia akan masuk surga, ya, dan didatangi oleh Allah. Kamu mau minta apa? Ya Allah, aku tidak mau minta apa-apa lagi, karena telah Engkau berikan segala macam yang tidak diminta oleh makhluk sudah aku terima. Itu pahalanya. Orang yang gugur di medan perang, jihad fisabilillah, aku enggak mau minta-minta apa lagi ya Rob. Ditanya, mau minta apa? Kata Allah, minta, ayo minta. Karena merasa didesak, dia minta apa? Qalu nuridu an turadana ila dari dunia fayuqfa nuqatil fi sabilik hatta nabtula fik maratan ukhra. Ya Allah, karena aku dipaksa untuk minta, udah dapat semua, kau dipaksa lagi minta apa? Ayo minta, gitu kata Allah. Jadi ya Rob, aku minta kembalikan saja ke dunia, biar aku mati syahid yang kedua kalinya. Itu yang diminta. Karena pahalanya sudah besar, minta kembali ke dunia supaya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Itu menunjukkan pahalanya orang yang berjuang di jalan Allah. Minta ke dunia bukan seperti orang kafir menyesal, bukan. Ingin mati syahid yang kedua kalinya, mengingat besarnya pahala orang mati syahid. Nah itulah, jadi pada malam ini ada perintah untuk senantiasa mohon kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang terakhir, jangan malas-malas berjuang di jalan Allah, pahalanya luar biasa. Bahkan ditawarin minta apa, ayo saya kasih, kata Allah.
Enggak usah, enggak ada yang minta apa saja sudah dapat gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan pahala orang yang sabar dan pahala orang yang mati syahid dengan niat berjuang di jalan Allah, insyaallah meninggalnya dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.